Beras merupakan makanan pokok yang ada di Indonesia. Ada yang mengatakan jika tidak makan nasi, maka tandanya belum makan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui kualitas yang ada pada beras. Sekaligus, kita dapat membedakan mana beras unggulan yang baik dikonsumsi oleh keluarga. Oleh karena itu juga kami mengambil dataset beras. Wow. Lalu terdapat beberapa poin serta alasan mengapa kami memilih dataset citra beras atau RES Image dataset yang kami ambil dari website Kaggle. Yang pertama, karena relevansinya. Dataset citra beras kami pilih karena relevansinya dengan industri pertanian atau agroteknologi. Dalam konteks ini, pengembangan model untuk mengklasifikasikan jenis beras dapat memiliki dampak yang signifikan dalam memfasilitasi pengawasan mutu beras atau proses identifikasi varietas beras tertentu. Lalu yang kedua, karena keanekaragaman dalam beras. Beras memiliki berbagai macam jenis dan varietas yang berbeda, termasuk ada Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, Karacadak yang disebutkan dalam dataset kami. Memiliki dataset yang mencakup berbagai jenis beras memungkinkan peneliti atau pengembangan untuk melatih model yang dapat mengenali dan membedakan antara jenis-jenis tersebut. Lalu, ada juga karena ketersediaan dan kualitas. Dataset citra yang kami pilih ini memiliki kualitasnya yang baik dan tersedia secara luas dan dapat memudahkan pengembangan model. Memiliki dataset yang bersih dan berukuran besar, seperti yang kami sebutkan, dapat memungkinkan pembuatan model yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir, memiliki potensi inovasi. Pengembangan model untuk mengklasifikasikan jenis beras dapat menyediakan peluang inovasi di dalam bidang pemrosesan citra, pembelajaran mesin, dan juga kecerdasan buatan. Dengan ini, maka dataset kami akan dapat membedakan dan juga dapat mengembangkan serta menguji berbagai algoritma dan arsitektur model untuk memecahkan masalah spesifik dan klasifikasi citra yang terjadi pada beras. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dataset beserta atribut. Saya akan memulai dengan memberikan deskripsi umum tentang dataset yang kami gunakan dalam proyek ini. Dataset ini terdiri dari kumpulan gambar citra yang mewakili berbagai jenis beras, termasuk Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, dan Karacadak. Setiap jenis beras ini memiliki karakteristik unik dalam tekstur, bentuk, dan warna yang membedakan beras satu dengan yang lainnya. Dataset ini mencakup sebanyak 75.000 gambar butiran beras dengan setiap jenis beras terdiri dari 15.000 gambar. Ini berarti dataset ini sangat representatif dan mencakup berbagai varietas dan variasi dalam setiap jenis beras. Selain itu juga dataset ini juga memiliki 12 fitur morfologi, 4 bentuk, dan 90 warna yang diperoleh dari gambar-gambar ini. Fitur-fitur ini memberikan informasi tambahan yang berguna untuk analisis dan klasifikasi. Selanjutnya deskripsi. Dataset ini dikumpulkan dalam sumber yang terpercaya dan terdiri dari citra-citra beras dengan kualitas yang baik, tanpa adanya latar belakang yang mengganggu atau kotoran yang tidak diinginkan. Tujuan penggunaan dataset ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat mengenali dan membedakan antara berbagai jenis beras berdasarkan fitur-fitur morfologi dan visual yang unik dari setiap varietas. Kemudian atribut. Jadi dalam dataset ini kami memiliki dua jenis atribut. Itu yang pertama visual dan yang kedua deskriptif. Atribut visual ini mencakup ukuran, tekstur, dan warna. Ukuran merujuk pada dimensi fisik atau geometri dari citra seperti panjang, lebar, atau resolusi. Kemudian tekstur mengacu pada karakteristik permukaan atau pola.
pola visual dalam citra seperti tekstur halus, kasar, atau berkerut. Warna mencakup informasi tentang distribusi nilai piksel untuk setiap warna dalam citranya, seperti ada yang putih bersih, keruh, dan sebagainya. Kemudian atribut deskriptif. Ini mencakup link yang menyediakan path atau URL untuk mengakses citra dalam penyimpanan atau lokasi tertentu. Contohnya ada path atau jalur gambar arborio 001.jpg dalam direktori res image di bawah subdirektori arborio. Kemudian, label merupakan label numerik atau kategori yang menunjukkan kelas atau jenis dari setiap citra. Biasanya digunakan sebagai target klasifikasi. Misalnya arborio dipresentasikan dengan 0, basmati dengan 1, ipsala dengan 2, jasmine dengan 3, dan karacadak dengan 4. Kemudian ada name. Name ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang nama atau identitas yang terkait dengan setiap citra, seperti jenis beras, objek yang dipresentasikan dalam citra. Misalnya arborio, basmati, ipsala, jasmine, dan karacadak. Perbedaan utama antara kedua jenis atribut tersebut adalah bahwa ukuran, tekstur, dan warna merupakan atribut-atribut yang mencerminkan karakteristik visual langsung dari citra itu tersendiri. Sedangkan link, label, dan name adalah atribut-atribut yang memberikan informasi tambahan terhadap citra dan konteksnya. Atribut visual digunakan sebagai fitur atau input dalam proses analisis citra. Sedangkan atribut deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang setiap citra dan mengorganisasi dataset supaya lebih terstruktur. Dalam hal ini, ukuran, tekstur, dan warna dapat dianggap sebagai atribut utama, karena mereka langsung mencerminkan karakteristik visual dari setiap citra dalam dataset. Baik, saya akan menjelaskan tentang preprocessing data. Preprocessing data adalah tahapan penting dalam menganalisis data yang bertujuan untuk membersihkan, mengorganisir, dan mempersiapkan data agar dapat diolah secara efektif. Ada beberapa tahap preprocessing seperti pembersihan data, isi data yang hilang, bersihkan noisy data, identifikasi dan buang outliers, selesaikan data yang tidak konsisten, lalu ada reduksi data dan integrasi data. Dataset kami tidak memiliki data yang missing value, sudah bersih dan berkualitas baik, sehingga kami hanya melakukan preprocessing reduksi data, yang mana kami mengambil sampel dari data yang sudah banyak ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sampling. Sampling ini adalah teknik untuk memilih sebagian dari data yang lebih besar untuk analisis pengujian ataupun pengolahan. Pengambilan sampel dapat dilakukan secara random ataupun sistematis untuk menganalisis atau untuk pengujian. Penggunaan sampling dalam pengolahan dataset memiliki beberapa keunggulan seperti mempermudah pengolahan analisis data, mempercepat proses analisis, mempermudah penggunaan, mempermudah pengujian, dan yang lain-lainnya. Dalam contoh ini, kelompok kami mengambil 500 data dari setiap jenis beras dari 25.000 data beras yang akan diambil. Dengan demikian, kami dapat menganalisis karakteristik setiap jenis beras berdasarkan sampel-sampel yang telah diambil, tanpa harus memproses seluruh dataset yang lebih besar. Dengan menggunakan metode sampling akan menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menganalisis keseluruhan dataset. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan data sampling. Di sini saya sudah mempunyai 5 jenis beras yang akan saya ambil sampelnya. Saya akan mencoba untuk beras yang berjenis basmati. Di sini kita tinggal mendrag saja hingga kita mendapatkan 500 jenis data. Oke, jika sudah kita dapatkan, kita akan kopikan saja. Lalu kita membuat satu folder baru di sini, sampling 500 data, dan kita mempunyai jenis beras basmati. Lalu kita pastekan saja di sini. Oke, dengan begitu kita telah melakukan metode sampling, yaitu mengambil sampel data. Visualisasi. Apa sih visualisasi data itu?
Visualisasi data adalah proses representasi informasi dan data menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan juga peta. Tujuannya adalah untuk menyajikan data agar secara lebih mudah dipahami, memberikan wawasan yang lebih mendalam, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Visualisasi data memungkinkan orang untuk melihat pola, tren, dan juga hubungan antara data dengan lebih jelas daripada hanya melihat angka atau tabel. Ini membantu dalam komunikasi informasi kompleks seperti audiens yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis yang sama. Visualisasi data bukan hanya sekedar tentang membuat data terlihat menarik secara visual, tapi juga membantu kita untuk mengkomunikasikan informasi dengan lebih efektif dan membuat data lebih mudah dipahami. Yang berikut adalah visualisasi pada program. Yang pertama, visualisasi data dengan grafik batang. Programnya adalah sebagai berikut. Ini menghitung jumlah masing-masing nilai dalam kolom name dari data frame DF yang merepresentasikan jumlah gambar untuk setiap kategori. Tindakan ini digunakan untuk membuat grafik dalam hal kain sama dengan bar. Menunjukkan jenis grafik yang diinginkan adalah grafik batang. Mengatur ukuran pada fixed size, dan grid sama dengan true menampilkan grid latar belakang, lalu mengatur warna batang. Ini adalah memvisualisasikan data menggunakan grafik batang yang menunjukkan jumlah gambar dalam setiap kategori dalam dataset. Untuk outputnya adalah sebagai berikut. Dikarenakan jumlah gambar dalam setiap jenis beras memiliki jumlah yang sama, sehingga grafik yang ditampilkan memiliki bentukan yang sama. Yang berikut adalah visualisasi data dengan grid gambar. Programnya adalah sebagai berikut. Pada baris ini, digunakan untuk membuat sebuah gambar baru dengan nomor 1 dan ukuran 15x15 inch. Pada baris ini, digunakan untuk membuat grid untuk menampilkan gambar. Yang ini digunakan untuk menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam grid. Dan yang berikut adalah untuk mengatur jarak antar subplot. Sehingga outputnya akan menjadi seperti berikut. Yang berikutnya adalah visualisasi data dengan split folder. Programnya adalah sebagai berikut. Untuk baris ini sendiri digunakan untuk membagi dataset menjadi subset train, validation, dan test. Ini membantu dalam mempersiapkan data untuk melatih dan menguji model.